sudah diomongi, tapi nggak nangkep dan nggak berubah. Tapi dia terus pelayanan. Kan jadi penghalang lah ya, istilahnya kan ya penghambat. Lah, Hmm. kalau orang yang kayak gitu tuh, apa nggak mending dikeluarkan? Oke, hello guys. What? Welcome back to PTN Between the Lines. Kaget gak tuh tadi lagi minum tiba-tiba. Kaget sampai mati ya. Jangan Kaget. dong. Jangan dong. Tetaplah hidupku, semangatku. Woy. Nah itu kameranya yang mati. Oh, kameranya. Oh iya, salah. Oke guys, kembali lagi bersama kita berdua di sini. Nah, seperti biasa, saya host seperti biasa. Ini pembicara. Nah, udah. Hafal ya. Udah hafal. Oke, seperti biasa aku Denny Susastro di sini. Wis. Wes. Kalau orang-orang luar itu biasanya Kau Denny Susastro in the house. Wuhui. ngeri. Biasanya kan gitu biar kayak keren. Wus in the house baby. Wes. Kalau Ngeri. di rumah, kalau di mall gitu kan beda. Ya, nge-present ini semakin kesini semakin hilang ya, rontok. Semakin informal ya. Setiap episode semakin berkurang gitu kata-katanya. Lama-lama nggak sebut nama ini. Halo guys ya, udah lanjut ya, langsung gitu. Oke, seperti biasa. Hari ini kabarnya gimana kok? Ya selalu berusaha bersuka cita, selalu bersyukur meskipun di tengah-tengah ketidakpastian ini. Hanya Tuhan yang pasti. Wes, Woi, belum. Cemimiu, Woi, masuk. Oke. masuk Pak Eko. Tan lama masuk Pak Eko. Oh ya, ya umur. Apa sih generasi tua? Ya, udah tua ini jenggot putih. Ya. Kan, Iku lo betul-betul kamu kayak dicat tembok. Kan nggak ada bulu-bulu nih. Oh iya. Kayak Kayak krimnya kayak cukur. shaving cream. Oke. Hari ini kita bakal mungkin lebih banyak cerita-cerita. Cerita-cerita. Karena kan ini berhubungan dengan apa ya? Aku lebih penasaran lebih lagi tentang pelayanan gitu. Karena kan pelayanan lumayan ini ya, terpus sekali di sini. dalam ini. Menarik. Ayo, berapa jam? Woi, jangan jam dong. Wih, Jangan jam dong. editor kita langsung menangis. Iya, POV editor nangis. Iya. Iya. Mungkin kita nanti harus buat satu episode ini ya, POV editor gitu. Menarik tuh, menarik. A day in my life as an editor of BTL. Woi. Oh iya, masuk akal. Masuk ide konten. Nah, Udah all out belum ini? Wes, udah all out belum ini? woi, kayak ini sama Monkey the Luffy. Woi. Wih. Nah, ngomong-ngomong Monkey the Luffy nih, woi. Kita kan bahas tentang pelayanan. Oh ya gak cocok ya. Itu pelayaran kalau salah ya. Oh ya, lucu. Lucu. Gak lucu kan? Nah, hari ini kita bakal ngomong pelayanan. Mungkin kita lebih banyak sharing karena kita POV-nya juga. Ya puji Tuhan kita berkecimpung dalam dunia pelayanan. Terutama aku Denny kan sudah
20 tahun pelayanan ya, betul ya? Gak sesuai itu, tolong. Saya masih muda ya. 20 tahun berarti aku umur berapa? Lu udah punya anak gue. Oh iya, salah. Gue udah punya anak gue. Wih, mana cocoknya? Waduh, oh kecepatan ya belum ya. Harusnya aku tanya kamu sih, kan udah putih sih buatmu. Oh iya lagi. Sudah punya cucu berapa kok? Biasanya kan gitu. Kita menjiwai sih. Oh ya, nah Tadi Owe hari ini mau cerita. kalah ya. Gak gitu, tidak gitu. Ya, jadi hari ini aku mau cerita mungkin ya tentang dunia pelayanan ini kayak. Ada satu cerita. Aku punya temen gue. Dia ini temen sepelayanan lah. Mantan. Nani? Kalau ada kata mantan ini. Pelayanan aja mantannya ya. Wis. Menarik Move on ya? enggak? Langsung. Wah, enggak. Move on ya guys ya. Aman ya guys. Wis, ngomong mantan ini langsung ke trigger ini. Apa mantan? Yang mantannya banyak, langsung bego mantanku yang mana ini? Tapi ya itu ya guys ya. Kita garis bawahi mantan pelayanan, mantan teman pelayanan lah. Itu dulu pas pertama kali masuk ya kita ada apa ya, satu organisasi kerohanian gitu. Ya kita masuknya bareng pas itu. Aku daftar, dia juga daftar, akhirnya kita masuk. Nah pertama bergandengan tangan gitu, masuk bareng-bareng gitu. Masuk bareng-bareng, pelayanan bareng-bareng, tapi in the end kita berpisah. Wah, kayak cerita siapa tuh? Waduh, berat ya. berat. Kamu nggak punya mantan di Amerika? Editor, tolong di editor. Oh, nyusahin editor sekarang dia. Dia nyusahin editor, bukan aku. Ampun. Kataku sih muncul 5 wajahmu editor. Sambil mengkerik ya. Tandai ya guys. Tapi ya itu guys, kayak apa, ya dulu aku sama dia itu kayak sama-sama excited banget buat layanan gitu. Kita bener-bener on fire, apalagi pertama kali kan. Begitu pertama itu tuh langsung kayak berapi-api, semangat, seneng gitu. Terus dengan berjalannya waktu mungkin setengah tahun lah ya, aku lupa, mungkin setengah tahun ya, kelihatannya setengah tahun. Oke. Nah ada satu masalah lah ya gitu. Ya sebenarnya dalam satu organisasi itu ya ya sebenarnya dalam satu organisasi atau komunitas yang tanpa masalah itu kan tidak ada gitu loh. Pasti banyak kan masalah. Apalagi kamu banyak masalah. Betul, kan tidak ada manusia yang tidak ada masalah. Nah, masuk. Nyerangnya personal ya langsung ini sih. Loh, apa kita perlu beberkan masalahnya di sini? Oh salah ya. Wah. Enggak ya guys ya, aman ya guys ya. Ini tidak ada menyerang personal sama sekali di sini. Klarifikasi ini aku. Tapi ya itu kayak apa? Ya dalam organisasi komunitas kan pasti ada masalah. Nah di satu momen itu temanku ini tiba-tiba kayak kaget, shock. Hah? Ternyata begini ya? Kok apa ya? Bahasa bakunya bobrok itu apa? Rusak, hancur. Ya hancur lah ya. Ya nggak aja hancur. Cuman maksudnya kayak apa ya? Kalimatnya kurang pas kalau hancur. Maksudnya kayak wah lalu hancur. Nggak sampai kayak gitu juga sih sebenarnya. Gitu. Apa ya? Tapi ya yang mendekati itulah. Terus dia nih langsung kayak shock.
kok gini ya, ternyata sehancur ini toh. Aduh, ya udahlah. Ya akhirnya kayak kita, ya bukan kita sih, aku puji Tuhan dikuatkan oleh komunitas. Woi. Untuk Kita masih enggak ya? enggak, canda guys. Tapi puji Tuhan aku ditaruh dalam sebuah komunitas yang bertumbuh, di mana imanku ini juga bertumbuh, di dalam Tuhan pun juga semakin bertumbuh. Jadi ya aku enggak sampai salah jalan, aku puji Tuhan di jalan yang benar, masih terus straight lah, jalan lurus. Puji Tuhan, bersyukurnya itu. Tapi ya kembali ke cerita temanku tadi. Nah ini temanku tiba-tiba kayak semangatnya itu langsung down. Waduh, udah kayak apa ya pelayanan cuman sekedar datang kerja lah ya, dalam tanda kutip kerja, job desk-nya udah selesai buyar. Nggak ada kayak ya hal-hal lainnya gitu, cuman sekedar rutinitas setiap minggu. Oke. Satunya kayak gitu. Terus ya dia juga ngerasa nggak nyaman. Ya nyaman pun mungkin karena kayak apa ya, orang-orangnya yang cukup cheerful lah. Tapi ya sebenarnya kayak nggak lalu nyaman kalau masuk ke dalam kehidupan yang intim gitu. Nah dan in the end, di akhir periode, nah itu kan per periode gitu. Yeah. Nah tapi in the end dia akhirnya nggak melanjutkan gitu. Sayangnya begitu. Ya saya ingat, ya kalau aku sendiri jujur kayak sangat disayangkan, kayak aduh kok langsung mundur ini anak gitu. Kan apa ya, sebenarnya kayak pelayanan bukan tentang seneng nggak sih, tapi kayak untuk Tuhan lah ya. Iya kan, betul kan kok. Nah makanya itu, terus akhirnya ya aku nggak tahu kabarnya gimana. Cuman terakhir ya itu dia memutuskan untuk ganti pelayanan di organisasi. Nah tapi aku mau tanya sedikit lah tentang Koko. Salah. Mau tanya sedikit kepada Koko kok tentang kayak apa ya, pelayanan ini kan ya ada lah ya bertemu orang toksik gitu. Nah sebenarnya orang yang toksik gitu kayak pelayanannya gimana ya, berkenan nggak sih, terus kayak tujuannya apa gitu loh. Kan bayangin aja lah kok POV-nya ya kok kayak orang yang toksik, terus tiba-tiba aku mau pelayanan nih, tapi malah jadi troublemaker. Lah sebenarnya tujuannya apa sih, tujuan awalnya mereka? Ya sebenarnya bahwa kalau kondisi seperti ini itu bisa ditimbulkan oleh banyak faktor ya, banyak faktor yang bisa menimbulkan kejadian yang benar-benar sampai fatal. Sebenarnya bahwa setiap orang tidak sempurna, bahwa ini sebenarnya kita sudah pernah bahas panjang lebar juga di episode sebelumnya yang serupa dengan ini ya. Cuman mungkin ini POV yang lain gitu kan. Ya. POV kalau seperti ini adalah mungkin kita lihat dari si troublemaker-nya gitu kan. Jadi ya kalau kita ngelihat bahwa apa yang jadi pikiran orang itu, ya mungkin dia juga nggak sadar dan tidak lakukan itu salah. Gitu enggak sih gitu. Kebanyakan. Ya rata-rata bahwa ketika dia di dalam gelap dia nggak mengerti bahwa di dalam gelap gitu, dia itu di dalam gelap posisinya. Dia ngerasa di dalam terang karena dia ngerasa tidak ada impact. Dia ngerasa bahwa ya kerjaannya beres, pelayanannya beres, bahkan kalau kita ngomong ini salah satu faktor, sebenarnya banyak faktornya. Tapi ya di dalam pelayanan kadang kita ngerasa ya berhak itu tadi, atau dari sisi sombong misalnya karena kita punya pengalaman misalnya, atau apapun itu, atau kita punya pengalaman dari bidang skillnya, atau dari bidang yang sama.
atau pernah dipanggil orkestra kalau di sekuler misalnya, ya itu pasti akan menimbulkan sikap hati yang salah. Sebenarnya kembali lagi bahwa ya sikap hati gitu, bahwa orangnya nggak akan paham gitu loh. Ketika kamu bilang baru dia ngerti beberapa hal kayak gitu. Oh, cuman memang ada yang bebal gitu. Orang yang memang troublemaker, nah itu perlu diselidiki. Mungkin dari sisi keluarganya, mungkin dari sisi ya mungkin dia mau bertobat tapi masih struggling. Karena ada orang yang memang temperamen misalnya. Kalau ada temperamen itu kan psikologi ya. Betul. Nah, maksudnya yang marah saat misalnya itu memang nggak bisa ditangani 100% oleh ya kita, bahwa kadang ada kasus di mana itu membutuhkan tenaga ahli profesional dan itu bukan dosa, itu ya tangan Tuhan gitu loh. Nah, cuman ya ada beberapa part yang masih tanda kutip bisa kita handle, even maksudnya cuma temperamen biasa. Tapi ketika itu traumatiknya terlalu besar dan membutuhkan ahlinya di bidangnya ya entah psikiater, entah psikolog, atau kita nggak pernah tahu ya tingkatan apa yang dibutuhkan ya. Gitu. Ya itu ya kita juga rawat jalan dia gitu. Sambil kita benahi dari sisi yang rohaninya atau ya pengalaman. Kadang ketika kita ya itu jadi kembali lagi bahwa orang yang ngalamin seperti itu kadang nggak ngerti bahwa dia itu salah selama ini. Karena dia ngerasa bahwa aku bener dan I think kayak ya orang lain gak ada yang negur aku gitu, karena mindsetnya mereka kayak gitu bahwa gak ada yang negur aku juga kok gitu. Dan aku ngerasa juga fine aja, semua pelayanan berjalan dengan baik dan lain-lain, padahal di belakangnya dirasani oleh banyak orang, digosipin banyak orang, gak disenengi banyak orang gitu. Ya ini keterbukaan sih pentingnya, tapi tetap aja bahwa kadang juga ada yang bandel kok udah diomongin. Nah, ya itu susahnya itu. Nah, kalau bertemu dengan orang yang oke lah mungkin dia troublemaker, bagus lah kalau dia diomongi tapi dia berubah. Lah kalau seandainya kita bertemu dengan seorang yang troublemaker, sudah diomongi tapi nggak nanggep dan nggak berubah tapi dia terus pelayanan kan jadi penghalang lah ya, istilahnya kan ya penghambat. Nah kalau orang yang kayak gitu tuh apa nggak mending dikeluarkan? Betul nggak sih pemikiran kayak gitu, kayak apa mending nggak dikeluarkan aja? Sebenarnya itu tergantung case dan sistem dalam sebuah gereja atau komunitas. Karena fase dan benar-benar sangat subjektif, bahwa kalau kita ngomong tentang yang paling baik dalam di dunia pengembalaan, ya kita kan ngomong dari POV penggembala sekarang. Kalau di dalam dunia pengembalaan itu tidak ada yang pasti hingga detik ini, dan Alkitab mencatat bahwa setiap orang itu punya case-nya masing-masing, punya problemnya masing-masing. Petrus punya problemnya sendiri, Paulus punya problemnya sendiri, gitu kan. Dan kayak Petrus tuh temperamental tuh orangnya kan, gitu. Dan ibaratnya sekali jalan tanpa mikir, borong bacok kuping orang gitu kan. Nah gitu kan, terus sampai jatuh kelewer Yesus sampai ngambil gitu. Asik ada sound effect-nya. Ayo bercanda editor. Ayo. Kasian. Kalau leader itu rasanya kalau leader yang ngomong tertekan gitu rasanya POV-nya tadi leadernya. Aduh, leader sendiri minta gitu. Nah, maksudnya kembali lagi bahwa ya semua punya struggling. Sebenarnya bahwa kalau hari ini kita ngomong struggling tertentu harus keluar, struggling tertentu keluar, ya berarti Petrus dan Paulus juga banyak struggling nanti. Kayak gitu. Siapa orang punya struggling itu disebut namanya struggling. Cuman ada yang jadi problem maker atau troublemaker. Ada yang memang dia itu ya memang struggling kayak gitu dengan itu, karena itu sudah mendarah daging aja di kita. Nah sebenarnya bahwa kita belajar by experience aku mengembala ya, bahwa orang yang troublemaker, orang yang sering buat masalah, coba didudukan 1 jam, diajak ngobrol di talk, ambil aku pernah dapat satu kalimat bagus dari salah satu pastor yang aku pernah kenal itu. Apa doa? Ambil lembutnya gitu. Ambil apa? Tarik titik lembutnya. Oh. Itu katanya kalimat yang paling bagus sebenarnya.
Maksudnya titik lemahnya itu di mana? Setiap orang tuh punya titik lemah loh. Dan ya aku ngelakuin ini tanpa sadar. Maksudnya nggak tahu namanya apa. Cuman yang paling bagus ambil lembutnya. Memang kurang tepat sih kata itu. Cuman ya itu aku pernah diwejangi satu kalimat itu ya. Kalimat yang lumayan menarik dalam minggu-minggu ini kelihatannya ternyata menarik. Dan ya aku selalu bilang ini kemanapun ke semua sebelum-sebelumnya bahwa ketika kita deep talk sama satu orang, kok deep talk rasanya kayak terlalu formal soalnya ya gitu. Tapi ketika kita mulai duduk dan ngopi aja, makanya aku bilangnya biasanya itu ngopi bareng gitu kan. Biasanya kita ngomong atau biasanya aku lebih lagi makan bakmi berdua gitu. Oh, bareng bakmi. gitu kan. Bukan ngopi americano 6 shot gitu ya? Udah ya? Mati lah itu. Nah itu langsung baristannya kaget sih. Langsung malah duduk gitu ya. Langsung duduk gitu, kamu gimana? Kenapa sih gitu. Nah biasanya kan gitu kalau kayak banyak masalah langsung americano 6 shot. Waduh. Lega gitu lah saya langsung lega. Lega di akhirat juga katanya. Astaga. Jadi kembali lagi bahwa ya itu bahwa ketika kita dudukkan mereka dan sering kali aku juga pernah ngelakuin eksperimen ini even bukan eksperimen sih tapi ya sebagai experience lebih tepatnya bahwa setiap dari orang yang troublemaker dan aku pernah sering juga research orang-orang yang troublemaker di SMA aku ya itu punya latar belakang yang buruk. 8 dari 10 kayak gitu bahwa mereka pasti punya masalah di keluarga ya. Gitu. Itu 8 bahkan 9 dari 10 aku jarang untuk nemuin tiba-tiba dia tiba-tiba jadi troublemaker. Pasti mereka ada masalah di keluarga entah fatherless, motherless, parentless kayak gitu. Nah, minimal itu atau misalnya kayak dibanding-bandingin di keluarga atau misalnya nggak pernah diapresiasi di keluarga. Karena orang yang seperti itu tuh orang caper. Ya. Dan dia memandang orang yang disayangi itu lemah. Ini POV mereka. Dan termasuk dalam dunia pelayanan juga sama. Kadang kita ngerasa sudah sengsara ngeliat yang dienak-enakin, yang dimanja-manjain langsung ngomong ala lembeng lu gitu. Gitu. Jadi ya kembali lagi bahwa yang troublemaker belum tentu belum bisa langsung dipecat gitu aja. Mungkin kita harus lewat persuasif karena dalam penggembalaan itu sangat sulit kita mengambil keputusan gitu karena kita terpentok juga dengan alkitabiah seperti apa bahwa kita harus memberikan kesempatan buat semua orang untuk melayani Tuhan. Betul. Kita harus terima semua orang termasuk yang gitu. troublemaker. Gitu loh. Bagaimana cara kita ngakali supaya dia bisa tetap bekerja sama dengan timnya. Tapi kadang kita gemes-gemes sendiri. Oh ya pasti setiap hari pasti namanya gembala itu pasti tersakiti lah. Itu tuh nggak bisa ngomong ya atau head ministry aja. Di head ministry apa ya ketua ya atau head ya gitu. Apapun wis kayak gitu pasti tersakiti. Karena ya memang kembali lagi bahwa kedewasaan dan I think yang sudah di titik di mana kalian sudah sampai di titik kepala atau ketua dalam sebuah ministry atau departemen kayak gitu. Ya pasti kalian sudah dewasa kayak gitu untuk menyikapi hal ini karena ini kan sering terjadi gitu loh. Karena yang masuk pelayanan ini adalah orang yang akan sambil dibentuk sambil melayani. Of course mistik itu kan pasti banyak. Meskipun ya secara manusia kesel, gemes, mimpi nyerah, tiap hari aku ngerasa seperti itu. Gitu. Cuman ya kita kembali lagi bahwa ini semua subjektif. Kita nggak bisa pilih mana yang terbaik dan mana yang paling benar, nggak ada. Yang paling benar adalah ketika itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan kita belajar mendengarkan suara Tuhan. Gak ada yang paling baik, gak ada yang paling buruk. Semua yang terbaik kalau itu kita sudah diskusikan dengan Tuhan. Iya sih, berarti ya kita harus tetap menerima mereka sebagai seorang pelayan. Ya kita juga harus terus mendengarkan suara Tuhan supaya kita ini juga dikuatkan, betul kan? Ya, kecuali sesuatu yang menghancurkan, destruktif lah di sini. Jadi sesuatu yang merusak atau menghancurkan. Jadi ketika troublemaker itu di titik di mana dia sudah mulai membuat dampak yang besar, yang sampai itu mengganggu eksistensi dari sebuah komunitas, of course kita harus cut off dulu. Cut off domino efeknya.
atasnya apa untuk dikeluarkan atau enggak itu sampai gitu ya? Iya, kalau kita Hivel nggak pernah mengeluarkan, kita pasti pakai cara persuasif. Kita pindah divisi aja nggak bisa sembarangan. Gitu. Jadi ya kembali lagi bahwa ketika kamu pelayanan, ya apapun itu ya kita pengen kamu fokusnya pada Tuhan. Jadi ya kalau misalnya ada masalah kayak gitu-gitu ya makanya kita selalu bilang di sini itu a partner, bukan tentang cuman PIC, bukan ngomong tentang apa lagi head, bukan lagi ngomong tentang apa lagi asisten atau apa, nggak ada. Kita selalu a partner. Jadi makanya kita selalu membudayakan dari awal Hivel pun sebagai a partner, meskipun dititipin jabatan aja gitu. Jadi a partner yang dititipin dengan jabatan atau otoritas. Jadi kalau nggak diperluin ya partner pada semua sama rata, nggak ada yang lebih hormat, nggak ada yang nggak lebih hormat gitu. Ya sehingga kita bisa mengurangi yang toksik seperti ini, dan mungkin bukan dikasih hukuman atau di cut off, tapi lebih karena dikasih special treatment. Special treatment seperti apa? Special treatment misalnya dikasih tahu. Mungkin ya bagaimana misalnya kita memberikan tugas tambahan misalnya, atau langkah-langkah misalnya kita sementara contoh apa ya, misalnya ada malas gitu dalam pelayanannya gitu. Mungkin kita misalnya kita kasih ini, kamu hari ini yang pegang semua pelayanan hari ini gitu. Yang awalnya mungkin ada satu tim, hari khusus kali ini kamu yang belajar gitu. Kamu belajar kerja sendiri tanpa kita kan, kamu merasa paling bisa kan, silakan kayak gitu. Tapi tetap kita nge-backup dari belakang. Kalau POV-nya mungkin kita sedikit ganti POV. Kalau aku penasaran sih kalau ganti POV. Kalau misalnya kita ngomongnya sesama anggota lah istilahnya, apa yang harus kita lakukan? Yang ya apa ya, dia ini troublemaker. Kalau trouble ya sebuah masalah, itu kan pasti satu divisi akan bersangkutan, akan menghalangi ya teman sesama anggotanya lah. Kalau misalnya kita POV-nya anggota gimana? Dari POV anggota kita harus juga pasti kita akan lapor dengan pemimpin kita, harus, karena kadang pemimpin mungkin nggak sadar, karena kan yang di lapangan pasti berbeda dengan yang di belakang. Betul. Gitu kan. Pasti ada fasenya berbeda lah. Itu nggak sengaja ya, namanya kita kan di lapangan udah nggak ada topeng kan, kayak gitu loh. Nah, udah ya saatnya kita lapor. Oh dia itu maksudnya kita diskusikan terlebih dahulu. Sebetulnya kita perlu diskusi dulu dengan head atau gembala kita, untuk kita tanya, ini wajar nggak sih gini. Mungkin kalian sedang terinfeksi hatinya, lagi sakit hati aja tuh sensi dengan orang itu. Karena ketika satu infeksi nyampe di hatimu, ketika kamu dapat infeksi lain atau luka lain itu lebih parah. Padahal masalahnya biasa aja. Makanya seringkali kebobrokan dalam pelayanan dimulai dari infeksi hati. Kayak gitu. Contoh, ketika dia mungkin memang nyakitin kamu lumayan, misalnya kalian dihina, oh bodoh, dengan bahasa yang lebih kasar daripada ini misalnya. Atau kalian ditampar atau dijejak, diinjak gitu, atau diapain lah namanya. Itu as a possible bisa terjadi kapanpun dari manapun, termasuk dalam gereja. Gitu. Bahwa ya habis itu mungkin kalian kan marah. Nah terus habis itu orang tuh mungkin bisa bertobat. Tapi seperti bertobatnya pasti ngakuin salah. Namanya orang kita aja ngakuin salah terus. Gitu. Ya betul. Sama mungkin yang memang nggak sengaja mistik, tapi bukan mistik yang melukai. Misalnya mistiknya apa ya? Contohnya ini di multimedia yang lirik gitu ya. Liriknya salah. Mungkin karena dia itu benar-benar lagi menguap terus ngucek-ngucek mata gitu. Dan nggak konsen gitu maksudnya, karena menguap gitu, nggak sengaja misalnya. Akhirnya karena luka yang kemarin sekarang jadi besar. Pas eval itu malah bukan ngomong tentang ininya, liriknya dan jemaat, bukan. Tapi tentang orang itu harus dikutuk gitu. Nah gitu. Dan jeleknya adalah bahwa infeksi itu menular. Makanya budaya pelayan harus tetap partner. Itu tadi. Gitu. Itu bukan budaya dari POV atas, tapi budaya dari sekeliling kita, bahwa ya apa caranya kita menciptakan budaya yang baik. Budaya yang tidak menghina.
Tapi kalau misalnya secara nggak sengaja, kita ngomong kan infeksi hati. Ya, Namanya infeksi pun pasti menular kan, bro. Dan ya, of course. menular pun tidak memandang jabatan seringkali. Enggak, betul. Seandainya, ya ini juga mungkin sering kita temui lah. Ini kenyataan pahitnya. Seringkali kita posisinya sebagai anggota, kita cross check. Ya mungkin ada beberapa hal yang kita lakukan lah, mulai dari cross check hati, terus kita konsultasi dengan atasan kita lah, istilahnya kan atasan, mungkin kayak kepala atau koordinator dan sebagainya. Seandainya atasan kita ini juga terinfeksi hatinya, nah apa yang harus kita lakukan, dan bahkan kayak apa ya, kemakan dengan apa ya, mungkin kompor dari masalah itu yang ya kemakan lah istilahnya. Otomatis juga keinfeksi kan hati. Oke. Kalau terjadi kayak gitu gimana kok? Kan kenyataan Ya, pahit ya, gitu. mau nggak mau ya kita harus berusaha untuk netral. Kayak gitu. Aku bukan berarti nggak pernah melakukan itu, of course sering. Namanya juga manusia. Tapi ya ini pentingnya kita kembali relasi dengan Tuhan itu ini. Bedanya dengan jabatan dan dalam pekerjaan kan itu. Kalau kita kan masih ada bantuan Tuhan toh. Bahwa ketika kita merenung, ya aku cuma kembali ke satu, bahwa aku mulai bertanya bahwa satu temu ya apa? Punyakah waktu untuk merenung? Gitu. Even aku juga akhir-akhir ini sibuk misalnya. Tapi aku ada ya waktu kadang tuh mikir kayak, ya kalau aku lebih merenung pada saat kerja malahan. Kenapa ya Rai ini Tuhan gitu? Ya udah, nanti Tuhan kan mulai ngobrol di sana. Kayak gitu, gini loh, coba kayak gini, coba gini. Ya udah kita coba aja. Gitu loh. Tapi kalau masalah hari ini kita aja satu tuh kita kacau, bener-bener kacau ya, bukan. Mungkin kita memang lagi dalam kondisi fighter ya. Maksudnya kita lagi berjuang gitu, menjadi fighter gitu. Oke lah, mungkin satu temu naik turun ya wis. Tapi apakah aku nggak ngomong nggak normalisasi, tapi ya namanya musim. Mungkin nggak sengaja kayak gitu. Ya wis lah, mau diapa? Maksud kita hakimi juga. Kayak gitu, pokoknya bertobat aja gitu kan. Tapi maksudnya bahwa I think bahwa ketika head itu sampai atas, bahkan itu sebuah gembala yang sampai akhirnya sampai pahit sampai semuanya, dan tidak segera kita bereskan, tidak segera kita pikirkan, ya dipertanyakan adalah ya ngapain dia naik di atasmu? Tapi sering nggak sih ketemu kayak gitu kok? Nah, ya itu dipertanyakan kenapa dia yang naik ke head itu gitu. Nah, terus kita harus ngapain? Atas saja udah begitu, apalagi yang di bawah nih gimana nih? Oh, sebenarnya bahwa ya kita nggak bisa ngandalin tetap yang di atas. Kita cuma kita sambil kita doain aja orang itu. Kita cari celah untuk ngomong. Makanya kembali lagi bahwa apa yang menjadi mindset dari pelayan di sistemnya sana. Oh, sistem kita kan apater. Jadi tegur menegur itu hal yang biasa. Tolong menolong, bahu membahu tanpa melihat title. Gak ada gengsi, kungkan, semua dipisahkan semua. Ini pelayan udah gak ada ego, pelayan itu kan ego, apa pelayanan apapun dan ego. Namanya pelayan disuruh orang loh di restoran. Masa pelayan sampai pelayan masih musuhan? Maksudnya gini loh, bahwa kalian ini udah di titik capek sama pelayan guys. Jadi gak usah musuhan, mindsetnya kayak gitu. Aku tanamkan kepada kalian ini kan pelayan, dari ribet kan ngurusi banyak hal. Masihkah kalian sempat ngurusi hal internal yang nggak jelas? Even ada problem maker, ya udah fokus untuk melayani dulu sambil kalian cari cara buat orang ini ngakalin, gitu ya. Seinfeksi hatinya kan otaknya jalan ya, kayak gitu maksudnya. Seinfeksi hati pikirannya, maksudnya untuk secara teknis kan masih jalan. Ya itu dulu dijalankan sambil kita cari cara. Cuman ada tipikal orang ya cuman ya udah sekarang wes jalan wes gak peduli. Nah infeksinya semakin nyebar kemana-mana. Kayak gitu loh. Karena kan ketika hati nggak selesai, teknis hancur, yang lain divisi lain hancur. Merembet ke komunitasnya atau gerejanya pada saat ibadahnya, ke jemaat. Jadi satu ngerusak susu kiri, susu kanan kan rusak gitu, kayak gitu. Itu peribahasa apa itu? Aku lupa ya. Peribahasanya nggak sih? Oke, lupa. Udah lupa ya guys ya. Iya, SD ku kapan ya? Gitu. Tolong, SD dong. Kejauhan lah saya. Ketahuan ya?
intinya gitu. Jadi bahwa bagaimana hari ini bahwa ya bukan berarti kita harus nunggu sampai hati benar-benar beres baru bisa melayani. Ya susah. Ya kita sambil jalan kita beri yang terbaik buat Tuhan. Even hati kita masih sakit dan lain-lain, kita profesional sama orang itu. Gitu. Tapi kita sudah maafin. Pertama itu maafin. Lukanya sakitnya terserah itu guys, hilang cepet-cepet guys. Gitu. Itu munafik lah, tiba-tiba lupa semuanya nggak bisa. Gitu loh. Tapi at least kamu dalam kali maafin dulu masalahnya, baru sambil melangkah teknismu jalankan, jangan membuat domino efek. Gitu. Semakin kalian pakai ego nih kalian, semakin kalian pengen jadi manajer, semakin hancurlah hidup kalian dalam karir pelayanan kalian. Makanya aku selalu bilang bahwa kalian ini pelayan udah hancur dirinya gitu. Gak usah minta dihargai lagi. Bukan berarti nggak boleh minta dihargai, harus ya, itu namanya hak asasi pelayan. Gitu. HAP, Hivel juga dijunjung tinggi masalah itu. Tapi maksudku adalah sebagai kita sesama, ya udah, kalian punya HAP untuk dapat respon yang bagus dari klien kalian kan. Ya kalian tegur lah. Apalagi soal teknis, ngapain takut? Tegur aja. Mau atasan, bawahan, tengah, semua partner domba. Cuman bedanya ada yang satu punya otoritas menentukan dan mengatur, satunya mengikuti atasannya. Udah gitu aja. Tapi kalian semua sama pelayan. Gitu. Termasuk yang kembali cuma pelayan, yang disuruh-suruh orang kan. Yang melayani orang-orang kan, kalau kalian capek, kalian datang kan pokoknya juga as pelayan. Gitu. Jadi kalau misalnya hari ini pelayan masih ribet dengan pelayan lain, di restoran ya Allah, hancur ya. Gitu loh. Kalian punya masalah selesaikan berdua, tapi jangan impact ke komunitasnya. Ya. Tapi ya banyak lah. Ya kalau ini POV-nya juga sebagai seorang yang pengen pelayanan ya kok, seorang yang pengen pelayanan. Nah, orang ini kan pasti kayak lihatnya, aku coba masuk sini deh, loh ini kok bermasalah ya di bagian ininya. Terus aku coba pindah deh, loh ini kok bermasalah ya, pindah lagi, bermasalah gitu terus aja. Oke. Gak nemu gitu loh yang pas, yang sehat gitu, yang sesuai dengan ekspektasinya. Lah kalau bertemu dengan ya mungkin kalau kita ini bertemu dengan orang yang kayak gitu ya gimana gue? Oh, jadi dia ngerasa kok semuanya bermasalah gitu ya, maksudnya dia ngerasa bahwa aku mau masuk kok malah dapat kabar burung seperti ini gitu kan, ngelihat faktanya begini. Nah, ya sebenarnya sih kayak gini sih, bahwa ketika kita mau melayani, kembali lagi bahwa ya ada dua sisi, bahwa dari sisi pelayan harus menciptakan HAP itu tadi, bahwa HAP apalagi Hivel ya, menciptakan bahwa kita punya satu vision dalam pelayanan ya, pelayanan khusus pelayan kita punya satu vision sendiri, itu namanya menciptakan partner yang sehat kayak gitu. Jadi kalau memang ada orang unik tuh banyak, maaf ya, keterbelakangan mental juga bisa kita terima pelayanan. Cuman mungkin ada treatment khusus misalnya dari segi beban. Jadi menerima itu bukan berarti kita bisa ngubah dia juga, belum tentu. Tapi kita harus terima. Memang orangnya misalnya ngeselin, misalnya gitu, egonya besar. Egonya besar misalnya contoh apa ya? Aku nggak mau pakai aplikasi A. Misalnya gitu. Aku lebih suka warnanya merah. Ya udah, kita ikuti dulu mainnya. Sambil kita kasih tahu loh, ini kan gini toh. Ya kita harus pakai cara lembut, kan bisa kita memang marah-marah. Kecuali memang itu sesuatu yang memang dibutuhkan gitu loh, bahwa kita harus menciptakan, bukan berarti kita lembek ya, kita beda cerita, kita marah-marah, tapi itu bukan sebuah senjata langsung yang kita bisa pakai gitu loh. Gitu. Gak bisa sembarangan, kita gak bisa salah gunakan sebuah kuasa sehingga yang dipertaruhkan hubungan, bukan? Nah, jadi Hivel selalu punya pemikiran cuma satu, bahwa dari sisi kita sebagai pelayan, ini nggak ngomong tentang ini ya komunitasnya, bukan, dari segi pelayannya itu kita harus menciptakan bagaimana kita gotong royong gitu kan, gotong royong untuk saling bahu membahu. Memang dia di atasku, ya udah aku berikan penghormatan, tapi kita sama-sama partner
Kayak gitu. Ini sama, kita ulang-ulang, kenapa? Inilah kuncinya sebenarnya. Inilah kuncinya. Kayak gitu, bahwa ketika kita ya dia lebih tinggi, ya, tapi kita sama-sama domba. Habis itu, ya wes, ayo kita sebastian lagi gitu. Ayo kita makan-makan, habis kita ini pelayanan gitu. Karena di pun sudah mulai hal yang seperti itu. Terus kalau memang waktu harus menggunakan PIC, oke, aku hormati ya, ayo diskusi yuk. Sebagai PIC juga nggak usah mentang-mentang kayak gitu. Atau sebagai head gak usah mentang-mentang, atau ngerasa asisten gembala, suatu saat ada asisten gembala gak usah mentang-mentang, aku lebih tinggi nih. Pelayanan di sini tidak hubungan dengan derajat sosial kayak gitu. Ya betul. Pelayanan cuman tools di sini, tools tambahan. Betul. Kayak gitu. Betul. Karena kita udah pelayan, udah titik paling bawah dalam melayani, itu pelayan gitu kan. Dia nggak ada lagi yang pengen lebih tinggi dari pelayan. Iya. Arti lebih tinggi dari pelayan, artinya lebih rendah secara dunia kan, kayak gitu. Seperti yang Yesus katakan, itu jadi terkecil, jadi terendah untuk melayani orang. Nah, makanya itu dulu kita ciptain. Bagaimana kita ada orang baru, kita nggak ada senioritas. Gitu. Bersyukur nih, wih ada teman baru nih, kita nggak ngerasa tersaingi. Yang tua-tua belajar dari yang muda. Aku aja belajar dari kalian kok, kayak gitu. Yang muda-muda belajar dari yang tua, gitu. Hati masa. Apinya visi. Gitu. Enggak ya, canda gue. Nah, dari situ orang akan melihat cerminan Kristus, tidak sempurna of course. Nah, sekarang dari sisi satunya, ketika kita ingin masuk pelayanan, ya apa motivasi pelayananmu? Gitu loh. Itu aja sih. Bahwa suatu saat kamu kan menemukan masalah, kamu mau di rumah ada masalah, di kerjaan ada masalah, mau segut green flag apapun perusahaan akan tetap ada red flagnya. Pak, tapi capek gak sih kok gitu itu? Kayak mending, aduh aku gak usah pelayanan deh, biar kerohaniannya ini terjaga gitu loh. Aku pengen aku terjaga dengan baik, bersih, tanpa ada kayak gangguan-gangguan eksternal gitu. Ya itu berarti sama aja aku pengen jaga masa ototku tanpa nge-gym. Ya nggak bisa. Di gym kan kamu ketemu orang gay, ya kan? Di gym Iya. kan kamu ketemu dengan orang egois yang mau pakai alatnya. Di gym kamu ketemu dengan orang yang jorok, tahu ya? Gitu. Nah, yang maksudnya bong-bong sampah sembarangan. Nah, itu kan ngeselin. Tapi kalau kita ngomong nggak mau apa? Kerohaniannya kita latih sendiri. Nah, kembali lagi ke sini. Ya apa cara kita ngelatih kerohanian kita sendiri? Nggak ada masalahnya kok. Nggak ada apa-apanya, apa yang mau dilatih? Ya sekarang pertanyaannya, ya apa cara kita melatih? Karena kita nggak pernah tertulis. Iya. Dan melatih itu yang Alkitab tulis adalah tentang community dan unity. Gitu. But yang pernah tertulis adalah gesekan itu membuat kamu ada perubahan. Kayak gitu. Saling mengingatkan, saling membangun. Jadi bukan cuma mengingatkan, menegur, bukan. Saling membangun. Nah ini saling membangun, inilah yang menjadi cikal bakal visinya dalam pelayanan itu. Sehingga ada budaya yang enak, seperti kisah para rasul 2 jemaat awal-awal gitu, yang saling sehati sepikir. Nah itulah jadi visinya di pelayanan kita. Dan ya kita sebagai orang yang mau join ya apa, kalau misalnya kalian cuma pengen kejar jabatan, kalian akan menyesal kalau dihipel kayak gitu. Karena bagi kita itu jabatannya itu kayak PPN lah gitu lah. Karena pikiran kita cuma apa sih? Ya apa cara dari revival? Tuh. Gitu. Ya apa tujuan kita itu? Jadi karena kita udah fokus sampai tujuan, kita ini gak kepikiran kayak, aku harus dapat respon gini ya gitu. Aku kok digini ya? Kita gak mungkin mikir kayak gitu. Karena kita udah kepikir sama apa namanya? Ya apa? Hasilnya. Gitu. Hasil. Kita nggak akan berdebat untuk aku pingin ini warna merah, dia pingin ini warna hijau. Tapi tentang jemaat sakit loh lek warnanya merah gitu. POV-nya beda. Nah tapi sebagai orang yang baru masuk, jangan terburu-buru ketika kita ngelihat hal itu nggak sempurna. Ya udah jadilah yang terbaik. Katanya mau melatih iman, tunjukkan imanmu di sana. Wah. Ya apa iman yang benar dan pelayanan yang benar? Sistemnya bobrok bukan berarti kamu ikut bobrok. Siapa tahu suatu saat kalian jadi head.
untuk membenahi semua sistemnya. Jangan-jangan kalian seperti Yusuf yang bersinah di tengah-tengah kebobrokan itu. Emang 111 lah kondisi seperti itu. Ya. Tapi bukan berarti itu nggak bisa, karena aku juga ngelakuin hal itu. Kayak gitu. Ketika aku kecewa dengan semuanya, ya apa? Bahwa kembali lagi bahwa ketika kalian fokus, ya udahlah memang nggak enak, ya wis lah, ya apalagi wis jalani sih. Yang penting jalani dulu. Fokus pada on fire-nya kalian. Kalau misalnya kalian padam dan lain-lain, lihat yang baiknya, lihat kemenangan-kemenangan kemarin untuk jadi semangat yang baru. Banyak yang muji posternya ya, karena ada orang jadi ini mau ya ikut ya karena posternya. Jadikan itu sebagai bakaran, bukan itu sebagai penentu sekali lagi, tapi itu sebagai opsi tambahan ketika kamu udah mulai burnout. Have a dream, gitu loh. Pelayan harus punya big dreams. Jadi kamu nggak akan ngurus tentang ini, kamu punya dreams. Tapi karena mereka sudah hilang arah, cuman pelayanan atau aku, nah itulah yang membuat akhirnya kalian kecewa. Karena kalian sedang melihat orang. Ya orang, kita harus menciptakan lingkungan yang baik, tapi ketika kita 100% lihat benar-benar mengharapkan green flag, jawabannya nggak bisa mau sampai kapan. Karena kita melayani orang. Karena apa? Manusia pasti mengecewakan, tapi Tuhan yang tak pernah mengecewakan. Asik. Ya. Tuhan tak pernah mengecewakan. Betul. My God. Kok kamu sih ngecewain banyak? Ya, karena kan kita manusia kan. Nah, masuk nggak? Awas aja baru gini kamu. Waduh, bahaya. Siapin waktu untuk call ya. Waduh. Guys, kalau misalnya besok aku udah ada di episode berikutnya, ya kalian tahu sendiri lah ya. Jangan lupa ya, kabari ya. Waduh, tolong guys. Mohon doanya, enggak ya? Mohon doanya jadi ini. Kira lagi kontes, mohon doanya. Ya. Oke, hari ini bener-bener asik, seru. Bahas tentang gereja, bahas tentang pelayanan, bahas tentang orang-orang yang toksik, Contohnya Pak Erik. Manusia. Enggak ya guys, tidak boleh berkata seperti itu guys. Sudah dicontohkan ya. Nanti kau udah tahu ya. Kalau kalian pengen cari kambing hitam kan sebelah saya. Bahaya namaku, Tuhan tolong. Ku cabut kata-kataku tadi. Oke. Thank you Ko Denny. Wes. Sama-sama. Nah, seperti biasa kita ada sedikit promosi. Wih, kali ini kita disponsori oleh enggak ya? Sama aku Oh salah ya. Boleh sih. Ini kode. Ini kode. Boleh silakan. Acua. Acu Viva, enggak ya? Oke, seperti biasa. Nah, bagi teman-teman kalian yang sudah kenal dengan The Evil, kalian sudah di dalam The Evil, kalian bisa share video ini ya guys ya. Nah, bagi kalian yang baru pertama tahu The Evil ini, kalian bisa tonton terus episode-episode sebelumnya karena kita juga ada playlistnya kan. Nah, setiap pengumuman ada episode terbaru dari DTL itu kita selalu mencantumkan playlistnya. Nah, supaya kalian di situ bisa menonton episode-episode sebelumnya ya guys ya. Betul. Nah, tentunya topiknya kalau menarik loh ya guys. Banyak. Betul. Kita bahas apa aja kemarin itu. Banyak lah ya. Yang hamalan lah. Yang apa tentang keluarga. Aduh kayak keluarga ya. OTW. Keluarga belum. Oh belum. Tapi OTW gak sih? Wih. Kita sulit ya. Rada sulit ya. Rada sulit. Layanan, gereja, tentang pribadi banyak lah guys. Ya.
Jadi tonton terus dan tunggu terus episode terbarunya. Bagi kalian yang sambil nunggu, nah kalian bisa tonton lah episode sebelum-sebelumnya. Wih, Nah, harus dong. jadi makanan rohani buat kalian, cemilan lah ya. Wih, sambil Cemilan, biar ini. cemilan nggak tuh masuk. Kok cemilan nggak seberat ini? Iya lagi berat ya. Tapi ya nontonnya bisa sambil nyemil lah ya. Wih, seminimal begitu. Bisa sambil nyemil. Gitu. Oke. Nah, jangan lupa di description ada link, itu isinya TikTok dan IG, itu isinya kegiatan-kegiatan kita. Terus ya IG story juga kita bakal update terus event-event terbaru kayak kemarin. Kemarin ada event besar. Wih. Nah, event apa tuh? Nah, biar kalian buka IG kita. Wih. Lah ya. Siap. Enak sekali dicemil di sini. Wis, mulutku. Lagi. Loh, biar nonton IG-nya kita gitu loh. Ya, harus dong. Nah, jangan lupa join tele. Nah, bagi kalian yang belum join tele, kalian bisa join tele kita. Nah, di situ ada pengumuman sate yang setiap hari Senin jam 6 WIB. 6 malam ya. 6 malam diingat. Nah, terus ada pengumuman BTL episode terbaru dan lain sebagainya lah ya, banyak lah program-program kita. Tuh. Dukung kita terus, wis. Wush. Kita terus bertumbuh, tidak. Amin, ada amin saudara-saudara. Amin, saudara-saudara. Kan ini Kami mamu salah. angkat tangan, us. Ini udah berjenggot, udah kacamata hitam belakang. Dari tinggal nyanyi hormat bagi. Oh. Kerja lama aku sekali tuh. Oke, so itu saja ya guys dari kita. So thank you buat yang sudah menonton, dukung kita terus untuk BTL di next episode ya. Kalian tunggu terus episode terbarunya. Oke, so itu saja dari kita. Thank you and bye bye. See you in the next episode. Woohoo. Wow. Ritual di sini masalahnya. Ah, kita ayo. Oke, selamat malam Bapak dan Ibu. Oh, ya,